Extraordinary. Mari cerdas dan bijaksana menyikapinya dan dapatkan inspirasinya dalam Smart Digitalk bersama Daniel V. Lee, Digipreneur pembelajaran digital berbasis kompetensi. Kalau Anda masih ingat ya, ini film lama banget sebenarnya, tetapi film ini selalu sebelum hero-nya atau pahlawannya beraksi gitu ya, selalu mengambil posisi siap lalu mengatakan berubah gitu ya. Dan kemudian berubahlah mereka dengan kostum kepahlawanannya. Ada yang masih ingat film apa itu? Selamat malam Google semua. Five ya. Selamat malam semua listener dan juga sahabat yang bergabung, berubah atau punah ya. Itu yang menjadi topik bahasan kita. Tadi Pak Dani langsung ngerespon, itu filmnya apa? Langsung ketahuan nih usianya di era berapa. Nggak tahan saya untuk jawab. Nggak tahan ya. Selamat malam Bro Daniel, gimana kabarnya? Selamat malam Ola, selamat malam semuanya, Smart Listener. Semoganya semua kita sehat ya. Kayaknya Ola segar banget nih malam hari ini ya. Olahraga lari tadi dari Blok M sampai ke sini nih, sampai ke Voice, kantor. mantap. Sehat latihan, ya. Latihan. Baik. Oke. Baik. Bro Daniel malam hari ini bicara tentang berubah atau punah. Ini kan topik yang rasanya tidak asing untuk kita simak ya. Ini sering kali dikaitkan dengan dinosaurus. Seringkali dikaitkan dengan era disruption, betul ya, Bro Daniel ya. Tetapi tentu saja mendengar dua kata ini, berubah dan punah gitu. Ini kalau menurut Bro Daniel sebenarnya adalah dua kata yang akan selalu melekat sepanjang lintasan nih zaman sepanjang kita hidup, enggak sih? Atau ini memang hanya berlaku pada saat sekarang di era disruption ini nih, ya ketika teknologi kabarnya begitu menguasai. Monggo Bro Daniel. Iya, Ola. Smashner, tema ini memang bisa berlaku di mana-mana gitu ya. Bisa tentang apa saja seperti itu. Dan yang mengilhami saya itu sebenarnya saya lagi baca sebuah buku ya, berubah atau punah. Tapi ini sebuah buku yang bertransformasi di tengah disrupsi katanya. Kalau tadi 2 jam sebelum ini kan Ola bawain tentang komunitas yang disrupsi ya. Iya, live disruption community. Live disruption. Iya, jadi saya pasti aneh juga ada gitu ya. Nah, kata berubah dan punah memang kita kenalnya adalah dinosaurus sama kecoa gitu ya. Dinosaurus sudah nggak ada, kecoanya masih ada sampai sekarang gitu ya. Ya kan? Tapi kita nggak bicara tentang itu pada malam hari ini. Tapi kita bicara tentang sesuatu yang sering kali kita dengar, sering kali kita dapatkan informasinya, tapi tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, bahkan kita nggak melakukan gitu. Nah, berubah dan punah ini sebenarnya dari zaman dulu juga ada terjadi. Nah, kalau saya kaitkan dengan teknologi, sejak adanya industrial revolusi ya tahun 1960-an gitu sampai hari ini kita bicara sudah masuk ke industri 5.0, sebenarnya perubahan yang dituntut kepada kita itu harus makin kelihatan. Kenapa? Karena perkembangan itu dan percepatan teknologi, perkembangan dan percepatan itu sangat berasa sekali, cepat sekali gitu. Kenapa? Karena dibantu oleh yang namanya teknologi. Nah, teknologi hadir mempercepat semuanya tuh. Kalau Smart Listener ataupun orang ngerasa ini di tahun 90-an itu kayaknya semuanya biasa-biasa aja gitu. Sejak dikenal internet di Indonesia, kemudian masuk sampai hari ini, itu tuh ukurannya semua sepersekian second seperti itu, ya kan? Contoh, saya bisa tahu Ola tadi ngomongin tentang apa gitu, tanpa saya harus dengerin radio, ya kan? Karena saya bisa dengerin dari Juk, seperti itu. Dulu kalau mau dengerin musik, kita mesti ke toko kaset gitu. Sekarang nggak usah, semua dari smartphone kita, seperti itu. Bahkan yang belakangan ini ya. Yang belakang ini lagi digembar-gembor ya, mungkin Ola juga tahu, Smart Listener juga mungkin sebagian dari teman-teman ngalamin, yaitu ada hal-hal yang sifatnya penipuan dan lain sebagainya gitu kan, investasi seperti itu. Nah, kita sebenarnya tidak berubah. Sebenarnya kita tidak berubah dalam kita mengambil sebuah keputusan. Dan sebenarnya kata punah itu bukan berarti kita hilang gitu ya. Tapi kata punah itu sebenarnya kita mengalami sebuah risiko yang kita rugi. Yang kita udah tahu nih bahwa ini akan kejadian, tapi karena kita nggak berubah, ya udah
kita mengalami kerugian-kerugian baik itu moral, materi atau apapun. Jadi punah itu bukan hanya bicara tentang Anda hilang gitu ya. Anda tidak ada nilai jualnya lagi, itu juga punah loh. Contoh, sekarang kita ngelamar pakai CV. CV-nya masih tulis tangan. Saya masih ketemu loh, ada orang CV masih pakai tulis tangan. Nah, itu orang-orang itu akan punah. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak akan di-accept oleh market. Ketika tidak di-accept oleh market, berarti orang ini ya nggak kelihatan, nggak ada value-nya kalau kita bicara. Ya kan? Itu sih, Ola. Oke, baik. Pak Daniel bicara tentang tadi teknologi ya, mempercepat perubahan begitu kan. Tetapi kalau bicara tentang teknologi, ini kan kita sebenarnya kayak masuk di dalam area di mana kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu teknologi gitu kan. Kalau tidak salah minggu lalu kita sempat bicara supaya kita tidak terjebak kepada bahwa kita ini yang seolah-olah benar-benar jadi ketergantungan sekali dengan teknologi, terus kemudian kehilangan tentang keutuhan kemanusiaan kita begitu ya. Nah, tetapi ini bagaimana sih artinya perbedaan atau komposisinya gitu loh, Pak Daniel, bahwa ini kita benar-benar memang menunggangi teknologi, bukan teknologi yang kemudian menunggangi kita. Apa tandanya yang kita bisa pahami dari kehidupan kita masing-masing? Nggak usah ngeliat orang deh, ngeliat kita diri sendiri aja deh, misalkan begitu, Pak Daniel. Oke, menarik nih, Ora. Pertanyaan Ora tajam sekali ya. Smeisner, benar. Coba kita pahami, coba kita renungkan sebentar. Benar kita masuk kepada teknologi itu, atau kita menyadari bahwa teknologi itu hadir, atau sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita terhanyut oleh teknologi itu. Jadi ada dua generasi yang saya sebut adalah satu generasi yang benar-benar tidak pernah mengalami teknologi. Ya mungkin udah meninggal orang tua kita dan sebagainya. Orang tua saya lah ya, bukan orang tua kita gitu kan. Orang tua saya lah. Atau satu sisi orang yang terlahir seperti anak-anak saya sekarang adalah kita kenal native. Jadi waktu dia lahir dia udah nggak kenal papan tulis tuh sebenarnya. Ya kita nggak bicara secara umum ya. Mungkin di daerah Papua Timur dan mungkin mengenal papan tulis. Tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar, mereka udah nggak kenal papan tulis. Bahkan mereka nggak pernah pegang kapur menurut saya. Kayak gitu, ya kan? Nah, mereka terlahir yang kita sebutnya digital native. Tapi ada satu generasi yang seperti saya nih, dari yang tradisional, kemudian sebuah transformasi terjadi, dan sekarang menghadapi digital. Nah, itu sangat merasakan kehadiran teknologi itu kayak ada yang datang gitu, kita sambut gitu, oh berubah ya, tadinya kayak gini jadi gini gitu kan. Nah, kita ada di mana? Kita ada yang di sebelumnya, mungkin ada ya senior kita yang memang ngalamin sama sekali tidak pernah ngalamin teknologi itu. Lalu ketika saat ini ya udahlah ya, kita ikutin aja. Jadi kadang-kadang sama cucunya pun smartphone diajarin gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau yang digital native, dia bahkan udah hidup dalam dunia teknologi tadi gitu. Nah, ketika kita ada pada situasi ini dengan kondisi yang berbeda, cara kita menerapkan, cara kita mengalami perubahan itu sendiri, cara kita mengambil sebuah sikap untuk berubah tadi, itu agak berbeda-beda tuh Ola. Kayak gitu. Jadi agak berbeda sekali. Contoh, kalau kita lihat beberapa tradisional market gitu ya, jadi mereka tidak akan pernah menerima teknologi pada waktu itu. Tapi begitu pandemik datang, mau nggak mau mereka bicara bahwa pembayaran udah nggak pakai cash. Itu berarti, oh, saya harus berubah ya. Kayak gitu, tanpa mereka sadari. Tapi karena itu ada sebuah pemaksaan. Karena tidak ada lagi yang kita bicara tentang pembayaran pakai cash. Hadirnya Gojek, hadirnya IP yang lain, dan lain sebagainya. Gitu kan. Akhirnya sekarang semua mengenal, tanpa disadari, mereka ternyata telah mengalami perubahan. Seperti itu. Tapi ada juga yang tidak berubah. Nah, saya menyayangkan. Contoh, kemarin saya ngurus satu surat SKCK ya, surat kalau kita kenal tuh surat kelakuan baik kalau angkatan saya. Sekarang namanya SKCK. Karena kami ada satu proyek di kedutaan, jadi kita diminta. Jadi waktu saya datang ke kepolisian gitu, saya udah bayar, udah daftar online. Semua daftar. Saya pikir saya tinggal datang, tinggal foto atau tinggal bikin surat, ternyata enggak. Yang saya daftar online itu saya mesti print lagi, saya mesti bawa lagi. Waktu saya bayar online, ternyata saya mesti ngeprint juga pembayaran online saya gitu. Dan waktu pembayaran online itu kita mesti nunjukin bahwa itu ada logo banknya gitu. Loh, ini sebenarnya online atau enggak sih? Ya kan? Jadi kita melakukannya ternyata daftarnya online, tapi pelaksanaannya semua masih offline. Bahkan terjadi perdebatan Ola.
karena kita harus dibayar satu bank, dan karena saya lihat bank yang lain, itu tidak diakui katanya. Karena logonya nggak sama. Wow, sampai separah itu. Nah, itu yang membuat saya mengangkat tema pada hari ini. Perubahan sudah terjadi dengan sangat cepat. Kitanya stay, tidak mau berubah. Padahal udah diterapkan ada online, kitanya tetap di sini nih, kayak gitu. Jadi kita tidak menyadari bahwa pentingnya sebuah perubahan. Dan kita melihat ya, karena kita terbiasa melakukan seperti itu. Jadi belum kena wave-nya, karena masih ada pekerjaan. Makanya saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, di eselon tertentu, saya akan gantikan dengan AI. Kenapa? Karena itu pekerjaan administratif. Harusnya kita udah nggak ada lagi yang namanya manual. Itu semua bisa dilakukan online dan bisa lebih cepat. Itu Baik, Pak Daniel, kalau bicara tentang perubahan, apakah ini sebenarnya adalah bingkai ya yang disematkan oleh manusia ya? Jadi dia bikin frame gitu, lalu kemudian kita membuat pola-pola gitu bahwa ini nih hidup tuh harus berubah dengan pola atau dengan bingkai yang seperti ini gitu ya. Itu nanti kita mau tanyakan karena kita sama-sama tahu ada anomali di tengah perubahan. Ini kalau kita ambil contoh suku Baduy, orang mengatakan kita harus berubah lalala dan sebagainya. Mereka yang paling eksis sampai sekarang nggak pernah kehilangan dan kekurangan pangan. Tapi bagaimana kita yang di tengah teknologi ini itu kehilangan kekurangan pangan, lantas kemudian penghargaan terhadap semesta, terhadap manusia, makhluk lain justru tergerus. Bagaimana kita menanggapi ini? Pak Daniel, nanti di sesi berikutnya kita bahas ya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat, kami membahas mengenai berubah atau punah. Tetaplah bersama kami, Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration, part of the KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Listener dan juga sahabat yang bergabung, berubah atau punah dalam program Smart Digitalk di kesempatan malam hari ini bersama dengan Bro Daniel. Kami ajak Anda untuk menyapa kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui Jux Music, so Anda bisa mendengarkan kami jauh-jauh, nggak harus ada di kota Jakarta saja. Bahkan tadi di program sebelumnya ada yang ngasih tahu, saya dengerin dari Australia. Wede, ngeri kan? Tapi kemudian juga ada yang ngasih tahu Cirebon juga dengerin tuh kan, lompatannya agak jauh ya antara Cirebon dengan Australia kan. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan yang menggelitik ini Pak Daniel kalau bicara tentang berubah atau punah. Saya jadi berpikir-pikir, berubah ini sebenarnya adalah frame yang kita buat, manusia yang membuat ya, berdasarkan
karena teknologi ada, lalu kita membuat frame, kita harus berubah seperti itu supaya kita bisa eksis tadi seperti yang Pak Daniel sampaikan. Tetapi ada sebuah anomali yang kita lihat juga itu dari sekitar kita banget nih, Baduy itu ada di Indonesia. Mereka nggak ngikutin modernisasi, tapi mereka eksis dan mereka kaya sekali dengan ya pangan, dengan apapun lah gitu. Mereka nggak berkekurangan. Bagaimana Pak Daniel menanggapi hal ini? Oke, menarik Ola, Smaisner. Ketika kita bicara berubah, di sini bukan sebuah framework yang diberikan kepada kita, tapi berubah sini adalah sebuah sikap yang harus kita sikapi. Jadi contoh yang tadi disampaikan oleh Ola adalah pada suku Baduy, mereka mengambil sebuah sikap untuk tidak tergoncangkan oleh hadirnya apapun seperti itu. Jadi mereka stay dan mereka tetap eksis. Kenapa? Karena mereka punya sebuah nilai yang mereka pertahankan dalam hidup mereka. Which is itu bagus banget sebenarnya. Jadi sikap. Nah, sebenarnya ketika dia sikap tidak mau berubah, itu dia sendiri udah berubah. Ya, sikap tidak mau berubah, dia sendiri udah berubah. Kenapa? Karena dia mengambil sikap untuk tidak mengikuti. Nah, itu perubahan. Kayak gitu. Itu perubahan yang terjadi. Nah, ketika kita tahu itu sikap berarti itu sesuatu yang kita alamin. Nah, ketika kita alami, kita tahu, kita di industri, kita di pendidikan, kita di berbagai sektor yang lain, kalau kita lihat terimbas dengan teknologi, kita harus mengambil sebuah sikap. Ya kan? Nah, ketika kita tidak mengambil perubahan pun, itu sebuah sikap yang kita lakukan. Nah, harapan ketika kita bicara berubah ini bukan berarti seperti tadi yang dibilang oleh Ola di awal ya, oke, jangan terus aku berubah, bukan. Berubah ini adalah sebuah sikap untuk kita melakukan sebuah adaptasi, penyesuaian, tidak kekeh gitu loh, pakai model yang masih lama gitu. Ya kan, contoh, kalau masih ada orang jualan gorengan dengan gerobak ya nggak apa-apa, itu sikap kok. Tapi kalau kita bikin bisnis, makanya kita mulai dengan jualan gerobak, ya kan? Nah, kenapa? Karena udah ada hadirnya teknologi dan kita lebih memahami dan mungkin kita bisa memikirkan sesuatu yang inovasi lebih jauh. Akhirnya kita bisa jualan online seperti itu. Nah, itu sebuah sikap perubahan yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau, itu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita relate dengan suku Baduy tadi, value apa yang kita pertahankan? Value apa yang kita pertahankan? Nilai apa yang kita pertahankan? Selama tidak ada nilai yang kita pertahankan, itu sebuah sikap yang boleh saya bilang, ya itu pasti tidak akan membuat sebuah kebaikan ke depannya. Nah, apa hubungannya ketika saya relate ini dengan industrial revolusi 5.0? Ya. Mungkin ada yang bilang, ya 4.0 saya belum paham Pak. Gitu. Udah ngomongin 5.0. Karena ini sangat relate. Sangat relate. Saya memberi garis bawahi bahwa tanpa kita sadari, kalau Omikron ini berlanjut, saudara, sampai akhir tahun saja ada COVID, ada Omikron, ada anaknya siapa lagi gitu ya. 5.0 itu akan sangat berasa sekali hadir di Indonesia. Karena percepatan. Kenapa? Karena negara di luar Indonesia, mereka jalan terus teknologinya. Mereka berkembang terus gitu, tanpa mengenal virus, tanpa mengenal COVID dan lain sebagainya. Mereka melakukan terus dan terus dan terus. Nah, kita yang pasif, Indonesia yang pasif, itu akan menerima. Kenapa? Menerima manfaatnya. Menerima, kenapa? Karena kita nggak ada pilihan lagi. Mau nggak mau kan kita semua masing-masing di rumah. Kita work from home, ya kan? Akhirnya mau nggak mau contoh. Tadinya virtual, nggak mungkin lah Pak Daniel. Sekarang semua orang menggunakan virtual, ya kan? Bahkan sekarang ketika kita balik ke kantor, nggak deh Pak, virtual aja. Kayak gitu. Ya kan? Jadi, 1 tahun itu cukup untuk menimbulkan sebuah habit bahwa itu ternyata lebih baik daripada tidak virtual. Bahkan kita bisa memilih mana yang perlu virtual, mana yang nggak perlu virtual. Kenapa? Efisiensinya banyak. Kita nggak perlu kena macet, kita habis meeting habis meeting ini bisa lanjut, lebih produktif gitu kan. Nah, itu sebuah sikap yang kita sikapi dan menyesuaikan. Itu yang saya maksud dengan perubahan. Adaptasi ya, bahkan ketika tadi Pak Daniel mengatakan tidak berubah, memilih tidak berubah pun itu adalah sebuah perubahan gitu kan. Yes. Ya. Karena kan dia stay di situ. Dia tidak mau ikut yang lain, berarti dia berubah tuh. Dia tidak ngikut. Ya.
Pak Daniel, kalau tadi Bapak, kita ambil contoh, kenapa saya melihat suku Baduy ini ya, karena ini benar-benar memang contoh yang real banget nih di Indonesia gitu, suku yang hingga sekarang mempertahankan value. Mereka sangat kokoh sekali dengan value itu gitu, dan mereka bisa tetap eksis, hidup sampai sekarang, hidup dalam pengertian yang hidup the real life ya. Nah, apakah ini menandakan bahwa kita yang secara general ini, Pak Daniel, hidup dengan kemajuan teknologi nggak punya value atau goyang dengan value gitu, Pak Daniel? Menarik, Ola, Smart Listener. Saya senang dengan Smart FM gitu ya. Kita bukan hanya memberikan informasi ataupun knowledge, tapi sebenarnya kita mengembalikan setiap orang tuh kepada value-nya masing-masing. Kalimat Ola tadi menarik banget gitu. Benar nggak kita nggak punya value? Saya mau katakan bahwa hampir 90% generasi yang lahir karena udah teknologi, mereka tidak mengenal katanya value. Mereka tidak mengenal. Karena begitu mereka lahir, banyak sekali lapangan pekerjaan yang mereka tidak perlu usaha dengan sedemikian rupa, itu berhasil. Ya kan? Dan bahkan Prof. Rena Kasali di dalam sebuah videonya mengatakan bahwa orang yang berhasil itu banyak tidak dari akademisi loh. Kalau dulu kita mesti sekolah harus berhasil. Coba lihat orang-orang yang jadi triliuner dan lain sebagainya berhasil bukan orang yang di bangku sekolah. Seperti itu. Jadi kalau cara sekolah kita masih cara yang lama, hati-hati dibilang kayak gitu. Hati-hati, dia nggak bilang bahwa kamu tidak berhasil ya, tapi hati-hati. Kenapa? Karena sekarang dengan hadirnya teknologi itu memungkinkan. Nah, kalau tidak ada value, saya mau katakan seperti ini, Allah, Smart Listener. Coba lihat, semua orang sekarang dengan hadirnya teknologi itu sangat mudah dibohongi, sehingga kita terbawa arus. Contoh, hadirnya multimedia, sosial media. Ya kan, adanya netizen, adanya informasi-informasi hoax yang disampaikan, semua ngikut. Kemudian misalnya investasi kripto, investasi yang semua ikut, benar ikut kayak gitu. Dan semua orang terbawa arus. Kenapa? Itu salah satu bukti bahwa kita tidak punya value gitu. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diberikan oleh dunia ini. Jadi ketika ada kalimat bijak mengatakan hati-hati semua yang ditawarkan oleh dunia ya. Jadi harusnya kamu punya hati untuk memilih mana yang baik, mana yang bagus, dan mana yang baik, mana yang bagus pun itu harus kamu uji kembali. Benar-benar baik atau enggak. Nah, kalau kita kembali lagi ke suku Baduy, mereka punya satu value yang mereka pertahankan sampai hari ini. Which value itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Nah, lihat. Dan kenapa? Dan mereka bisa eksis. Nah, buat Smart Listener ataupun pendengar kita yang ada di luar sana, yang sering ngalamin, benar nggak kita punya value? Hati-hati. Jangan-jangan value kita samakan dengan price gitu ya. Jadi, kita bisa kaya kok mendadak. Harga ya, harga ini bukan value, bukan harga ya, Pak Daniel. Betul. Kemarin juga kalau nggak salah hari kemarin ya ada pembicaraan dengan Ryan Filbert ya. Dia bilang nggak mungkin sesuatu tuh enak, kalau enggak ya menteri kita aja Sri Mulyani ya langsung aja ngambil duit ya kan untuk bayar utang Indonesia gitu. Jadi almost impossible. Tapi kita mau, kita ikut. Kita terbawa arus gitu. Jadi kita hampir nggak punya value menurut saya. Tapi kalau orang punya value akan stay. Lihat orang-orang berhasil ketika dia punya value, dia nggak akan ikut sosial media. Dia nggak ikut akan perkembangan, tapi dia tahu dia fokus ini, dia akan jalankan itu. Oke. Wow, ini interesting. Ini jadi pertanyaan yang menggetarkan malam hari ini ya. Soal value ini karena misalnya dalam perbincangan bersama dengan seorang maestro brand di Indonesia ya, Pak Subiakto, yang kemudian mengakselerasikan, mungkin Anda agak asing dong dengan iklan Indomie, ya Indomie seleraku, kopi cola gitu dan sebagainya. Dalam perbincangannya dan ketajaman beliau menyikapi teknologi sekarang ini, beliau selalu menekankan kalau brand mau berhasil harus punya value. Ini yang jadi kalau gitu, kalau nggak punya value nggak bisa eksis dong. Temukan value. Termasuk ini juga personal branding. Temukan value. Pak Daniel, nah ini yang rasanya nanti di part yang berikutnya, bagaimana berarti apakah kepunahan ini sebenarnya karena ketiadaan value begitu ya, atau bagaimana? Nanti kita bahas di sesi berikutnya, Smart Listener.
kita akan gali nanti jawaban dari Pak Daniel, dan Anda sendiri juga bisa nanya, monggo ya. Mumpung kita ada di ruangan yang bicara tentang berubah atau punah, Anda sendiri ini mazhabnya nih menuju yang mana gitu? Menuju yang berubah gitu atau menuju kayaknya aku menuju punah ini atau bagaimana? Monggo Anda bisa sampaikan 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami, Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Tahun segera berganti dan ini kabar yang dinanti. Untuk bisa semakin baik, Smart FM harus berbenah diri. Salah satunya, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox. The best songs on the radio. Download di Play Store dan Anda sangat mudah mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Smart FM memang sangat aspiratif ya. Smart. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store dan dengarkan Smart FM kapanpun dan dimanapun. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Listener dan sahabat yang bergabung, saya ingin mengajak Anda malam hari ini lebih menajamkan kali. Kalau tadi pagi kalau tadi pagi Anda mendengarkan program Smart Happiness ya, lantas kemudian siangnya, terus kemudian di Book of the Week saja itu ngebahas tentang bagaimana kita mengatasi kesendirian. Ternyata di era teknologi yang semakin menggila ini banyak loh orang-orang kesepian. Nah itu terus kemudian melajulah tadi di Smart Community, lalu kemudian di Refleksi Sahabat Priges, dan malam hari ini di Smart Digital. Ini yang sangat dekat banget dengan kehidupan kita. Kita semua hal mempergunakan teknologi. Bahkan siaran kami ini mempergunakan keberadaan Zoom ya. Yang kalau mungkin Pak Daniel masih ingat ya, waktu awal-awal ya Pak Daniel ya, kita bingung nih mau siaran nih gimana nih Pak Daniel. Kalau Pak Daniel kita suruh ke sini nanti takut kena COVID gitu. Kalau kita yang ke sana bingung juga gitu kan. Nah, ini pertanda bahwa teknologi ada di dalam kehidupan kita. Tadi sempat kita membahas di sesi sebelumnya, Smart Listener, saya bertanya kepada Pak Daniel ya, bahwa apakah yang punah ini karena kehilangan value, nggak bisa mempertahankan value begitu ya, atau seperti apa? Nah ini Pak Daniel, bagaimana tanggapannya Pak Daniel? Masih di mute Pak Daniel? Ya menarik Olas, Smart Listener, bahwa pertanyaan ini tajam ya. Saya juga menyampaikan ke Smart Listener ataupun semua yang dengarkan kita pada malam hari ini, seberapa jauh kita mengenal kata value instead of price. Ya, value instead of price. Kenapa? Karena sebelum hadirnya teknologi, distraksi, gangguan-gangguan gitu ya, prokrastinasi itu nggak banyak. Jadi kita bisa fokus gitu. Ya kan? Kita bisa fokus.
Tapi dengan hadirnya teknologi, tidak ngomongin internet ya, kayaknya internet udah jadi basic gitu ya. Hadirnya aplikasi, hadirnya e-commerce gitu ya. Itu distraksinya banyak banget itu. Nah, kenapa saya menyampaikan tentang distraksi? Kadang-kadang kita perlu fokus untuk memikirkan sesuatu yang bernilai, yang punya value, supaya kita nggak keganggu. Ya kan? Makanya tadi Ola bilang, ini menarik. Dunia udah ramai, ya kan, di tengah keramaian katanya aku merasa sepi, ada lagunya kan ya. Ramai kok sepi gitu kan. Ya kan, apapun situasinya, lonely is lonely, feeling itu sama seperti itu. Nah, banyak orang merasa memang dalam keramaian dia sepi, lalu kemudian ngambil beberapa sikap. Dengan hadirnya teknologi itu membuat sikap apa? Contoh, kita pernah bahas kasus ada anak remaja, dia menentukan hidupnya. Oke, saya menurut teman-teman gimana? Saya mati atau melanjutkan atau sebaiknya mati aja? Akhirnya semua orang mati. Dia bunuh diri. Itu tanda tidak punya sebuah nilai, tidak punya value dalam hidup mereka. Dan kita lihat sekarang, kalau kita bicara parenting, orang tua sudah disibukkan dengan smartphone-nya, kerang-kering gitu ya, komunitasnya, Instagramnya, sosial medianya, lupa punya anak. Anak diserahkan ke siapa? Diserahkan ke babysitter. Babysitternya pegang smartphone juga. Lalu anaknya dikasih smartphone juga. Lalu kapan mereka mengenal namanya value? Kapan? Boleh dibilang nggak pernah. Kenapa? Saya ingat sekali ketika waktu saya masih kecil, orang tua saya nggak punya apapun. Ya, jadi kita ngobrol, diantarin sekolah gandengan tangan gitu. Sekarang nggak ada. Terlalu modern hidup kita. Apalagi dengan ada gadget gitu ya. Mungkin nanti anak kita bukan diantarin supir, tapi diantarin robot. Iya. Ya kan? Mana value-nya? Nah, saya ingat ketika Cina pertengahan tahun lalu meluncurkan satu robot yang namanya robot Android. Dia bilang, semua saya bisa lakukan, kecuali satu. Saya nggak punya jiwa. Saya nggak punya nilai. Saya nggak punya value di situ. Ya. Semua saya bisa lakukan. Saya tidak punya nilai. Satu-satunya membedakan manusia dengan semua ciptaan makhluk lainnya dari Tuhan, manusia punya akal budi. Manusia harus punya value. Seperti itu. Nah, hadirnya teknologi itu membuyarkan, mereplace, menggantikan, membuat waktu kita yang 24 jam tadi itu tersita oleh prokrastinasi tadi, tersita oleh distraksi-distraksi tadi. Kita bahkan nggak pernah sempat mengobrolkan tentang value. Jadi saya yakin banget, Ola, sebenarnya, bahwa kita ikut arus, kita berubah atau tidak berubah, itu karena kita tidak mempunyai sebuah nilai, tidak mempunyai value dalam hidup mereka. Misalnya, hadirnya e-commerce, semua orang pengen e-commerce. Hadirnya entrepreneur, semua orang pengen jadi entrepreneur. Hadirnya tiba-tiba bisa kaya, ini semua ikut. Berbondong-bondong. Kenapa? Nanti lihat deh ketahuan. Wah, tiba-tiba laporan ke polisi banyak lah. Sekarang lagi bukan banyak sekali gitu kan. Kayak gitu ya kan. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya value. Kalau kita belajar tadi contoh yang disampaikan Ola bagus banget tentang Bali. Dia punya value. Toh dia hidup. Dia eksis. Ya kan, ketika kita hidup eksis, saya menyampaikan apakah memang kita harus hidup dengan kaya raya? Apakah kita harus hidup dengan sangat modern? Enggak juga. Selama kita mengenal arti sebuah hidup, kalau saya balik lagi seperti apa dikatakan Pak Eloy Zaluku, bahwa setiap orang punya tujuan hidup diciptakan, itu sudah lebih dari cukup. Nah, hadirnya teknologi sebenarnya, sebenarnya Ola, itu tuh mendistrak kita sebenarnya. Supaya kalau sekarang tuh ya godaannya banyak banget. Kalau dulu godaannya mungkin ya perempuan ya, kalau laki-laki gitu ya. Sekarang godaannya tuh belanja. Godaannya tuh tontonan yang contoh Netflix ya, saya menyebut nama aja Netflix misalnya. Udah namanya OTT, udah di smartphone kita gitu, kapanpun nonton. Sekarang smartphone, Instagram ada reel, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk nonton reel yang saya tanya gunanya apa sih? Bukan saya bilang nggak boleh ya, selama itu membantu hidupmu lebih baik dan membuat karirmu lebih bagus dan membuat studimu bisa mendapat 100 dan membuat masa depanmu lebih baik, lakukan. Tapi banyak kita lakukan, iya ya. Sadar nggak? Kita habisin waktu berapa banyak? Karena setiap orang punya 24 jam sama. Kalau kita belajar dari Jack Welch, belajar dari Mark Zuckerberg, kita belajar dari Elon Musk dibilang. Dia nggak punya waktu untuk itu. Tapi dia punya waktu untuk berkarya. Lihat hasilnya. Ya kan? Lihat hasilnya. Nah, kita mau yang mana? Seperti itu lah.
Wow. Wow, ini sih dalam sekali Smart Listener, sebuah kesadaran ya bahwa teknologi hadir itu mendistrak banyak hal. Bahkan kemudian kalau ya tadi saya mengutip 3 hal di perbincangan sebelumnya, ini sebenarnya life disruption community ini contoh ya, tadi tuh menegur kita, mengingatkan kita soal niatan hidup ya, vibrasi kita, intuisi dan sebagainya, itu hal-hal yang sangat basic dan bicara tentang ruang dalam. Nah, kalau tadi pada saat Bro Daniel menyampaikan bahwa teknologi hadir mendistrak, tetapi kemudian ini kan kita yang dikasih akal dan budi untuk membedakan ya, dan mana nih value yang kita pertahankan, mana yang kita bisa ikuti dan sebagainya. Pak Daniel, gimana sih simpelnya deh supaya Smart Listener ini nggak masuk ke dalam arus? Mungkin nggak sih di derasnya lautan teknologi ini kita nggak tenggelam, nggak masuk ke pusaran? Kalau iya, gimana caranya untuk bisa bertahan, berenang, ya ngambang lah gitu di derasnya ini? Silakan Pak Daniel. Efektif nih pertanyaan Ola ke saya nih ya, Smart Listener. Cuma satu kok sebenarnya. Kalau boleh direspon, nanti direspon oleh Smart Listener, ataupun Ola boleh respon. Cuma satu. Dengan hadirnya teknologi, kita jarang sekali menggunakan otak kita. Dengan hadirnya teknologi, kita jarang sekali menggunakan akal budinya kita. Bahkan saya pernah tes gitu kan, saya ngobrol sama anak saya yang paling kecil, si Tobias, umur 8 tahun. Ask Google aja, Dad. Ask Google. Kayak gitu, Mbah Google, seperti itu. Apa-apa ke sana gitu. Jadi kita menumpulkan akal budi dalam diri kita, karena kita tidak pernah pakai. Pisau saja kalau kita beli pertama kali tajam dan tidak pernah dipakai dan tidak pernah diasah, itu akan menjadi tumpul. Dengan kita tidak melatih akal budinya kita, udah otomatis decision yang kita buat, common sense yang kita punya, itu almost tidak jadi membuat sebuah nilai seperti itu. Nah, saya bandingkan dengan orang tua saya dulu ya, almarhum ya, yang lahir tahun 60-an, 40-an gitu. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka dipaksa oleh situasi mereka untuk mikir, untuk menggunakan akal budi mereka gitu. Sehingga nilai-nilai leluhur itu luar biasa sekali. Sekarang kita nggak lagi. Bahkan saya mau tanya, berapa banyak nomor handphone yang kita ingat? Bahkan mungkin ada yang saya tanya, teman istrinya nomornya lupa sama anaknya. Ya kan? Kenapa? Karena udah sangat tergantung sama alat ini gitu. Jadi kita menumpulkan yang Tuhan ciptakan, otak kita, akal budi kita, nurani kita. Nah, setiap manusia itu punya akal budi dan nurani. Mesti kita hidupkan. Nah, tips ini kenapa saya sampaikan? Bapak Ibu, Smart Listener, Ola gitu ya, termasuk saya. Cek semua orang yang kita katakan berhasil. Semua orang kita katakan sukses. Mereka disiplin sekali untuk menggunakan akal budi mereka dan tidak tergantung sama smartphone. Ketika mereka bangun pertama kali, mereka mengucap syukur sama Tuhan. Mereka berinhale, exhale, dan oh, I'm alive. Itu menggunakan nurani mereka, akal budi mereka. 1 jam kemudian baru mereka pegang smartphone mereka. Seperti itu. Jadi mereka tidak berinteraksi dengan sosial media, tapi mereka baca buku, mereka meditasi, mereka lakukan olahraga, mereka olah tubuh yang sudah Tuhan ciptakan buat mereka. Kenapa? Karena dengan kita mempunyai mengutilisasi semua ini, akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas apa yang akan kita lakukan? Cuma itu. Benar nggak? Ya. Berapa sering kita pakai akal budi kita? Ya. Baik. Pak Daniel, ini ada pertanyaan dan saya juga punya pertanyaan ya tadi soal meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, tetapi kita ke Pak Franky dulu yang sudah bergabung bersama dengan kita. Pak Franky dari Manado. Selamat malam, Bung Selamat malam Pak Franky. Ya. Iya, obrolan malam hari ini katanya daging semua ini gitu ya. Terima kasih. Baik, tapi pertanyaannya menurut Pak Franky, kalau kita seperti yang tadi Pak Daniel jelaskan, apa kita nggak disebut sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman nih, Bro Daniel? Ya, bagaimana tanggapannya Bro Daniel soal ketinggalan zaman, ngikutin zaman ini? Itu ada satu istilah kita yang kita kenal kalau di dunia digital tuh FOMO ya, fear of missing out. Ya. Pertanyaannya tadi yang Ola sampaikan tentang suku Baduy, apa mereka ketinggalan zaman? Terus ketika kita bilang, kamu suku Baduy, nggak asik, ketinggalan zaman. Terus mengganggu hidup mereka? Enggak juga kan. Hidup kita tuh tidak ditentukan oleh anggapan orang lain kepada kita.
Hidup kita itu ditentukan oleh sikap yang kita ambil, yang kita tahu persis apa yang kita lakukan, yang kita tahu persis nilai apa yang kita pertahankan. Itu yang paling penting. Kalau kita ikut-ikutan, belum tentu kok ikutan itu berhasil. Dan belum tentu kok itu membawa kita pada sebuah titik kebahagiaan atau kualitas dalam hidup. Tapi ketika kita mengambil sebuah sikap dan kita tahu persis value apa yang kita pertahankan dan kemana masa depan yang akan bawa kita bukan orang yang ketinggalan kok sebenarnya. Kita orang yang sangat berkualitas dan tahu. Ya, saya kasih contoh. Hari ini ada satu media yang menyampaikan tentang bahwa beberapa tahun lagi Pertamina akan kosong. Oke, saya juga belajar dari Elon Musk. Dia bilang, kalau kamu jadi orang biasa-biasa aja, kamu nggak akan berhasil. Kenapa? Ya karena orang udah ada yang berhasil kok. Dia bilang. Contoh, kalau saya harus bersaing dengan Toyota, ya Toyota udah punya market leader. Dia bilang kayak gitu. Jadi saya bikin sesuatu yang extraordinary. Apa extraordinary? Ya mobil listrik. Mobil listrik. Akhirnya sekarang booming kan, semua orang ketawa mobil listrik. Sekarang di Indonesia aja udah banyak mobil listrik seperti itu. Nah nanti kita nggak perlu lagi ngisi BBM, dibilang. Ya kan, ramalan Om Ahok nih mengatakan bahwa di rumah kita udah bisa charge. Jadi nanti Tamina nggak punya kerjaan lagi nih. Ya kan, SPBU udah nggak ada lagi. Semua pakai charge. Ingat pertama kali kita beli smartphone, smart listener. Ingat ya. Sekarang semua orang punya smartphone. Bahkan dari penilaian Abji, dari surveinya Abji, satu orang tuh punya 2 smartphone rata-rata. Menghabiskan berapa banyak jamnya di smartphone? Lebih dari 8 jam. Lebih dari waktu kerja mereka. Bisa bayangkan. Itu orang. Jadi jangan pernah takut ketinggalan zaman kok. Jangan pernah, selama kita tahu. Jadi stick on that, jalankan. Ya, kita mengatakan bahwa kita begitu modern dan mengikuti perkembangan zaman, tapi di sana di suku Baduy itu nggak ada gonjang-ganjing soal minyak goreng mahal ya, karena mereka bikin minyak kelapa sendiri. Bener nggak, Bro Daniel? Betul banget. Ya kan, sementara kita panik ya, kayak gitu. Betul. Ya kan? Terus kemudian mereka nggak pusing dengan padi, masalahnya lumbungnya nyaman, aman semua gitu. Mereka nggak pusing dengan harga pupuk yang mahal. Betul. Alright. Baik, kalau begitu, Bro Daniel, apakah ini efek dari modernisasi teknologi, disruption yang kemudian menuntut kita untuk berubah, itu menyisakan ketakutan, kepanikan, selfish ya, dan kemudian semua hal-hal yang itu wilayahnya itu wilayah mind, soul, psikologi dan sebagainya. Pak Daniel, nanti kita bahas tentang hal ini. Tetap bersama dengan kami Smart Listener untuk satu sesi yang terakhir, tetap dalam Smart Digitalk, berubah atau punah. Tetaplah bersama kami Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.
Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Digitalk bersama Daniel Fili. Listener dan sahabat yang bergabung, kami sampai di sesi yang terakhir ya. Dan ini memang perbincangan malam hari ini tuh seru banget ya, Bro Daniel ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga dari listener ini makin ke ujung ini makin tajam-tajam begitu ya. Nah, Bro Daniel bicara tentang oke, saya mau ke WhatsApp dulu dan kemudian ke YouTube ya, kita cicil ya supaya tidak tertinggal. Saya mau menyapa ada tadi sudah dari Pak Frankie. Saya menuju ke Bung Anton yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya. Selamat malam. Daniel ya. Nah, ini bicara soal kemajuan teknologi, banyak kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita nih hidupnya disetir banget sama teknologi. Kalau nggak ada teknologi itu seolah-olah kayaknya kita nggak bisa berkualitas ya Bro Daniel ya. Contoh kalau ketinggalan HP katanya gitu ya, kayaknya hidup itu kayak selesai satu harian tuh ya, uring-uringan. Itu dari Pak Anton. Dan kemudian pertanyaannya, gimana kita bisa tetap relevan tapi nggak kehilangan value? Bro Daniel, monggo. Menarik nih, kata relevan gitu ya. Ingat, kadang-kadang kita tipis bedanya antara relevan atau ikut-ikutan. Kan supaya relevan, supaya sama gitu ya, supaya cocok gitu ya. Nah, kadang-kadang kita jadi ikut-ikutan. Tapi kalau kita mencari sebuah relevansi itu dimulai dari value kok sebenarnya. Jadi ketika kita tahu value kita jelas seperti ini, kita akan cari yang relevan. Akhirnya kita nggak ikut-ikutan. Nah, itu menarik. Tapi kalau kita cari relevansinya dulu, kadang-kadang kita jadi ikut-ikutan, jadi menyesuaikan. Nah, kenapa? Karena fondasinya nggak kuat, value-nya. Jadi kita harus punya value dulu. Kalau tadi contoh beliau mengatakan bahwa ketinggalan handphone ya, apakah kita tidak berkualitas? Enggak. Kita tidak bicara tentang kualitas itu, ya. Kita kalau misalnya kita ketinggalan handphone lalu kita uring-uringan, kita bukan bicara kualitas, kita bicara bahwa ketergantungan hidup kita sama smartphone udah tinggi. Tapi ketika kita bicara kualitas adalah bagaimana kita memanusiakan kita sebagai manusia. Ingat, memanusiakan kita sebagai manusia, bahwa kita bukan robot. Oke, nah contohnya apa? Kalau bangun tidur, lalu pegang handphone, lalu nyalain handphone, lalu cek, lalu habis itu mandi, lalu ke kantor, sapa anak sebentar, rutin itu robot. Itu robot. Beda kalau kita bangun tidur, kita mengucap syukur sama Tuhan ada satu hari yang baru. Oh, Tuhan ingin saya lebih baik lagi. Oke, apa plan kita? Kita melakukan hal-hal yang membawa kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Itu kan hakikatnya manusia kan. Nah, itu kita memanusia gitu. Tapi kalau kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita mau ke sebuah rutinitas, tidak pernah memikirkan kemanusiaan kita. Ya, itu yang membuat kita tidak punya value itu. Itu membuat kita bukan relevan lagi. Kita jadi ikut-ikutan. Kenapa? Karena distraksi tadi merubah pola pikir kita, merubah cara kita melakukan sesuatu. Itu Allah. Baik. Kita ke YouTube, ada akun Honya Nyanyi. Coach, saya tuh hobi banget ya jogging seperti Bro Daniel nih ya. Saya sedang mengalami cedera punggung, nggak sembuh-sembuh. Bro Daniel bisa kasih tipsnya nggak? Nah, ini kan kemajuan teknologi, ada bisa terhubung di ruangan siar kita bersama-sama. Sekalian ditanya deh, karena punya kesamaan hobi. Monggo. Oke, follow Instagram saya di Daniel Feli, disambung ya. Nanti kita chatting di sana. Oh. Nah,
Karena kalau kita bicara tentang punggung itu jadi gini, itu banyak tipe ya. Dan juga kita akan mengenal siapa kita. Sebenarnya banyak sekali informasi di Google kita bisa cari tahu untuk semua kita. Dan nah relevansinya adalah banyak dari kita tidak mengenal siapa saya. Jadi orang mengenal nggak? Coba di cermin, ngomong depan cermin deh. Kenal nggak orang depan cermin itu? Belum tentu loh. Nah, proses penyembuhan itu harus mengenal diri kita juga. Saya tuh orang yang seperti apa? Kelemahan saya seperti apa? Kelebihan saya seperti apa? Ketika saya mengalami sakit, saya golongan darahnya apa? Biasa saya konsumsi apa? Cara saya latihan seperti apa? Itu ada catatannya. Jadi kalau kita udah nerima informasi aja belum cocok gitu. Nah, biasanya saya punya sederhana pertanyaan tuh. Baru saya kasih solusinya. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh, cara pola hidup Anda, jangan-jangan gini. Ya percuma kalau misalnya dia punya sakit punggung, tapi dia nggak mau berhenti latihannya. Nggak mau istirahat. Nggak ada rest day-nya istilah saya. Ya nggak bisa disembuhkan kan? Kayak gitu. Itu Ola. Semoga membantu. Baik. Terus kemudian juga ada akun Hoka. Baik, salam kenal melalui online, terima kasih. Kemudian dari WhatsApp masih ada, saya coba ke WhatsApp lagi ya supaya malam hari ini tuntas nih pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Ada Ibu Nirmala yang bergabung bersama kita dari Bandung. Bro Daniel, kalau sekarang nih, tadi kan Bro Daniel sempat mengatakan ya, orang tua kan juga memberikan contoh karena punya kesibukan, lalu kemudian fokusnya perhatiannya ini kepada smartphone, handphone dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kan niatan orang tua ketika ngasih anaknya smartphone itu supaya kemudian nggak yang aneh-aneh ya, di luaran. Ya, nah, tapi suka lupa bahwa dari handphonenya tuh juga bisa aneh-aneh gitu kan. Gimana caranya mengatasi kalau misalnya anak kita sudah sampai di dalam taraf kecanduan? Monggo, Bro Daniel. Setiap kali parenting, setiap kali bicara tentang orang tua, pasti ada ginian ya. Keluar. Pasti ada ginian. Saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu, semua listener, termasuk Ola gitu ya. Kalau saya tanya gini, saya selalu tanya balik gitu. Yakin ketika kita memberikan smartphone ataupun gadget kepada anak kita, kita punya satu tujuan yang baik. 9 dari 10 orang sekitar saya tanya, enggak. Makanya saya keluar dengan jargon saya, give away. I give you and you away. Ya, give away. I give you and you away. Supaya saya nggak diganggu. Jadi biar dia punya kesibukan. Seperti itu. Kenapa? Karena dari 9 ibu-ibu ataupun orang tua mengatakan, iya Pak, saya nggak sadar. Kayak gitu. Saya nggak sadar bahwa ternyata hak akses anak itu sama dengan hak akses saya sebagai orang dewasa. Pintunya sama. Dunianya sama gitu. Informasinya sama. Bedanya adalah saya orang dewasa, saya bisa memilah. Anak saya bukan orang dewasa dan tidak pernah saya ajarkan untuk bagaimana memilah. Akhirnya dia berutat sendiri. Nah, ketika kita memberikan smartphone itu kepada anak kita, otomatis jarak kita makin jauh hubungannya. Nah, biasanya ketika anak udah problem, ketahuan ada problem, baru orang tuanya apa? Marah-marah. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya jangan pernah marah-marah. Kesalahan itu ada di kamu kok, bukan di anakmu. Karena ketika kamu berikan, kamu tidak bekalin. Ya. Contoh saya kasih Ola mobil, tapi saya nggak bekalin Ola bisa nyetir, ya kan? Akhirnya nabrak. Jangan marahin Ola loh. Harusnya kan sebelum kasih, yakin kamu mau nyetir Ola. Kenapa mau nyetir? Kamu bisa nyetir nggak? Hati-hati nggak? Dites dulu gitu. Janji ya, kalau nyetir jangan ngebut nih. Nah, kalau kita kasih, enggak. 9 dari 10 orang tua tidak memberikan edukasi seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang kalau ada problem, caranya gimana? Orang tua koreksi diri. Minta maaf sama anaknya. Karena saya sudah merusak. Seperti itu. Lalu, dampingi anak bersama-sama untuk lebih baik. Nah, kadang-kadang orang tua hanya menuntut anak untuk berubah, tapi orang tua tidak berubah. Nah, dengan demikian sebenarnya kedua orang tua dan anak itu harus sama-sama berubah. Karena apa yang terjadi sama anak itu adalah kesalahan orang tuanya dia. Kenapa? Waktu memberikan tidak diedukasi dengan baik. Itu Ola. Pak Imron Mahmudi di Malang menyapa kita. Terima kasih Bro Daniel. Alhamdulillah banget nih, keren deh obrolannya ya. Malam ini saya bisa mendengarkan live YouTube. Wow, terima kasih banyak. Thank you. Menutup perbincangan kita Pak Daniel. Bicara tentang berubah atau punah dan kemudian dikaitkan dengan kualitas hidup yang tadi Bro Daniel sampaikan.
Ini mohon diluruskan begitu. Apakah ini pada akhirnya ketika kita bicara tentang berubah atau punah, bicara tentang kualitas hidup kita sebagai manusia. Nah, supaya kemudian kita memiliki kualitas hidup yang utuh sebagai manusia, di dalam perubahan itu apa yang harus kita lakukan? Supaya nggak punah karena kualitas hidup yang justru semakin nurun begitu. Silakan Bro Daniel. Menarik banget. Saya menghubungkan ini dengan Industrial Revolusi 5.0. Ya. Apapun yang terjadi dengan kita punya sikap seperti apapun di dunia luar sana, orang sudah masuk kepada Industrial Revolusi 5.0, which is mengkombinasikan kerjasama antara mesin atau robot dengan manusia. Nah, di dalam Industrial 5.0 dikatakan bahwa setiap manusia yang ingin bertahan menjadi manusia dan tidak digantikan oleh robot adalah manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas seperti apa? Manusia yang punya value added, punya nilai tambah, bukan harga nambah ya, punya nilai tambah, value added. Value added-mu apa? Karena manusia di sini adalah creator dari teknologi tersebut. Nah, mulai hari ini, malam hari ini saya mengajak kita untuk mengambil sebuah sikap berubah sesuai dengan value yang kita punya dan membangun sebuah kualitas kemanusiaan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia lebih hebat dari semua ciptaan yang lainnya. Karena kita punya akal budi. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan. Supaya kita bisa menguasai dunia ini. Supaya kita tidak dikuasai oleh dunia ini. Jadi bangunlah kualitas hidupmu, kualitas hidup anak-anakmu, kualitas hidup keluargamu, kualitas hidup relasimu, kualitas hidup karya-karyamu, supaya membawa sebuah nilai tambah dan tidak digantikan oleh robot, tetapi bekerja sama dengan robot, membangun sebuah keberhasilan dalam hidup. Itu. Wow, perfect banget malam hari ini ya. Wow, keren banget Bro Daniel. Itu tadi Smart Listener bisa Anda ambil tuh untuk menjadi quote ya. Dan mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa menginspirasi, membuka cakrawala berpikir kita. Dan sehat-sehat untuk Anda semuanya, Smart Listener dimanapun berada. Begitu pula dengan Bro Daniel. Sehat-sehat, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa bersama dengan rekan saya, Audrey Joanna ya. Sama. Kita ketemu lagi. Yes, pekan depan. Saya Lanur Lija. Saya Daniel Feli, Smart Digital, membangun manusia sosial cerdas berkualitas. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.